pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagai orang tua kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar anak kita. Jadi jangan lalai dan juga terang aktif di sekolah, ibu guru dan karena memang tingkat ketergantungan kita terhadap signal ini memang sangat penting. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Keton, cari berita penting. Kekerasan perempuan dan anak di Bau-Bau meningkat. 5 bulan terakhir yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 32 kasus. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara anulir usulan pembangunan 2 BTS di kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya untuk hari ini Rabu 2 Juni 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, terlebih dahulu kita sampaikan informasi update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah memperbarui data terkait kasus corona di Indonesia. Pada Rabu dilaporkan ada tambahan 368 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2022 hingga hari ini menjadi 6.055.341 kasus. Dilaporkan juga untuk hari ini ada 183 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19 dan jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 5.895.606 orang. Di hari yang sama juga dilaporkan sebanyak 3 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 156.594 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Kekerasan perempuan dan anak di Bau-Bau meningkat. 5 bulan terakhir yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 32 kasus. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya kekerasan seksual, bagaikan fenomena gunung es. Menurut Kementerian PPA, kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi lebih tinggi daripada kasus yang terlaporkan. Ada banyak kejadian di lingkungan sekitar yang tidak terekspos karena para korban takut dan malu melapor sehingga memilih bungkam. Kepala UPTD PPA Bau-Bau Mardiana Aksa menyebutkan, data UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPA Bau-Bau selama kurun waktu 5 bulan terakhir tercatat ada 32 kasus, 12 diantaranya kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Khusus kasus kekerasan seksual, pelakunya kebanyakan orang terdekat, bahkan keluarga hingga tetangga sendiri. Harapan saya dari semua masyarakat, terutama orang terdekat, peka dan tanggap terhadap tumbuh kembang anak-anak. Jadi mungkin sebagai orang tua kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar anak kita. Jadi jangan lalai dan juga terang aktif di sekolah, ibu guru dan teman sepergaulannya itu. Kalau bisa sih orang tua tahu siapa teman-teman bergaul anak-anak ini. Tidak sedikit, kata Mardiana, faktor penyebabnya adalah handphone, berawal dari perkenalan di media sosial, kurangnya pengetahuan agama, dan selebihnya karena kelalaian orang tua dalam pengawasan. Dalam penanganan problem kekerasan, UPTD PPA memberikan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan korban, mulai dari pendampingan hukum hingga ke tingkat pengadilan, pemulihan psikologi hingga korban pulih kembali. Sementara itu, kasus terakhir yang ditangani UPTD PPA yakni kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur berstatus disabilitas. Remaja berusia 14 tahun itu disekap dalam kamar kos oleh pria beristri selama 2 hari. Kini pelaku tengah diamankan di Polsek Wolio untuk penanganan hukum lebih lanjut, sedang korban dalam pemantauan PPA Bau-Bau. Bu Ade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara anulir usulan pembangunan 2 BTS di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Karena memang tingkat ketergantungan kita terhadap signal ini memang sangat penting. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Laude Darussalam menyebut, Kota Bau-Bau akan kebagian pembangunan 2 Base Transceiver Station atau BTS. Penambahan 2 BTS ini merupakan hasil dari usulan Diskominfo Bau-Bau kepada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara saat musyawarah rencana pembangunan musrembang tingkat provinsi. Darussalam mengatakan jaringan telekomunikasi kini menjadi kebutuhan utama warga, khususnya para ASN yang sebagian besar pekerjaannya sudah menggunakan perangkat digital. Sementara saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi atau blank spot. Karena memang tingkat ketergantungan kita terhadap signal ini memang sangat penting. Pertama, ASN seluruh Kota Bau-Bau itu sudah menggunakan Android. Kan setengah mati kalau tidak ada signalnya. Sehingga ini menjadi penting. Kemarin kita di musrembang itu kita mengajukan 2 dan alhamdulillahnya kayak Kominfo menyanggupi itu. Masalah tempatnya kemudian nanti kita tentukan di mana. Selain melalui pemerintah provinsi, dalam upaya memperkecil kawasan blank spot, Darussalam juga mengaku telah membuka komunikasi dengan sejumlah operator telekomunikasi. Disebutkan kawasan blank spot yang akan diprioritaskan mendapat jangkauan jaringan telekomunikasi adalah titik-titik wisata unggulan Kota Bau-Bau. Kita juga sudah bekerja sama dengan Telkomsel. Saya hubungi pimpinan Telkomsel untuk wilayah Bau-Bau. Kemarin saya diberikan jawaban bahwa Pak Kadis nanti di-list dulu daerah-daerah mana khususnya pada kutipnya yang daerah wisata supaya kita holistik dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Kota Bau-Bau yang blank spotnya. Jadi nanti kemudian apa yang harus kami kerjakan dari Telkomsel dan apa yang harus dilakukan oleh Pemda itu akan kemudian kami laporkan. Darussalam menyebutkan Pemkot Bau-Bau juga membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh operator telekomunikasi dalam berkontribusi sehingga seluruh kawasan di Bau-Bau dapat terakses jaringan telekomunikasi. Dari provider lainnya juga kita sangat berharap bisa memberikan signal atau dalam tanda kutip membantu pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka bagaimana signal ini supaya tidak blind spot. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. BPJS Ketenagakerjaan ingin semua nelayan dan petani di Sulawesi Tenggara memiliki jaminan kecelakaan kerja karena 2 profesi ini memiliki resiko kecelakaan yang sama besarnya dengan profesi lainnya. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Untuk sementara ini kami akan coba menyasar teman-teman di nelayan dan di petani. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara terus meningkatkan jumlah pesertanya pada sektor informal atau pekerja bukan penerima upah, terutama nelayan dan petani, karena 2 profesi ini memiliki risiko kecelakaan yang sama besarnya dengan profesi lain. Kepala BPJS Sultra Irfan Sigma Oktavian mengatakan, mayoritas pekerja sektor informal di Sultra didominasi nelayan dan petani, namun belum semua terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau menurut data di kami, memang mayoritas masyarakat di Sultra ini memang ada di sektor pertanian, ada di sektor kelautan. Nah, mungkin untuk sementara ini kami akan coba menyasar teman-teman di nelayan dan di petani. Irfan mengatakan, untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, nilai premi yang dibayarkan petani dan nelayan tidak terlalu besar, yakni mulai dari Rp16.800 per bulan dengan perhitungan upah yang dilaporkan Rp1 juta per bulan. Kalau untuk sektor BPU ini memang iurannya dimulai dari 16.800, di mana dasar upah yang menjadi pelaporan kami itu adalah upah Rp1 juta. Berarti kalau peserta kami meninggal kecelakaan kerja, misalnya nelayan, kami akan membayarkan 56 kali upah dia sebulan. Misalnya upah tadi yang dilaporkan adalah upah Rp1 juta, berarti 56 juta. Ditambah uang kubur, ditambah dengan santunan berkala selama 2 tahun.
Irsan mengatakan dengan iuran yang cukup murah itu, petani dan nelayan sudah terlindungi dua program sekaligus, yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Contohnya, ketika mengalami kecelakaan kerja, kata Irsan, maka semua biaya pengobatan mereka ditanggung sampai sembuh, termasuk biaya transportasi peserta ke rumah sakit, maupun jika dirujuk ke rumah sakit luar daerah. Lebih lanjut, ia juga mengatakan apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli warisnya berhak mendapatkan santunan kematian. Selain itu, jika peserta yang meninggal sudah menjadi peserta selama 5 tahun tanpa menunggak bayar iuran, maka ahli warisnya berhak pula mendapatkan beasiswa pendidikan dengan total 174 juta rupiah untuk maksimal 2 orang anak. Kami akan membayarkan beasiswa untuk anak-anak yang ditinggalkan, artinya pendidikan bagi ahli waris tadi untuk anak-anak yang ditinggalkan tidak putus di tengah jalan. Nah, itu manfaat-manfaat yang akan diterima oleh peserta di sektor BPU. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Sebanyak 57 calon jemaah haji Bau-Bau akan melaksanakan manasik haji mulai 2 Juni 2022 hari ini. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, kembali Wode Nurliani. Sedikitnya 57 calon jemaah haji CJH Kota Bau-Bau akan menjalani manasik haji 2 Juni 2022. Pelaksanaan manasik merupakan amanah undang-undang yang dibebankan kepada kantor Kementerian Agama di setiap wilayah untuk memberikan tuntunan mengenai tata cara, rukun, doa, syarat wajib dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji sehingga mampu memahami rangkaian rukun Islam kelima tersebut secara keseluruhan. Kepala Kemenak Kota Bau-Bau Rahman Kali menuturkan, manasik sangat perlu dilakukan untuk memastikan calon jemaah haji akan berangkat mengetahui tata cara dan alur ibadah haji sehingga mandiri saat pelaksanaannya. Persiapan yang kita sudah lakukan juga, ini baru kita rencanakan, insya Allah di tanggal 2 kita selenggarakan manasik haji. Ya, bimbingan manasik haji, dan itu menjadi tanggung jawab kami di Kementerian Agama. Jadi pelaksanaannya untuk di tingkat kecamatan itu ada 4 kali pertemuan, lalu kemudian di tingkat kota ada 2 kali. Kegiatan tersebut akan berlangsung 2 tahap, 4 kali dilaksanakan di tingkat kecamatan dan 2 kali di tingkat Kota Bau-Bau yang akan digelar di kantor Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kemenak Bau-Bau di Jalan Paragi Mata. Setelah tuntas pelaksanaan manasik, kata Rahman, Kemenak akan mempersiapkan keberangkatan para jemaah yang dijadwalkan akhir bulan ini. Adapun beberapa tahapan yang telah dilalui para jemaah, diantaranya persiapan dokumen keberangkatan seperti paspor, pengvisaan, dan kesehatan seperti vaksinasi minimal dosis 2 hingga booster, serta latihan kebugaran agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton untuk hari ini, Kamis 2 Juni 2022. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kekerasan perempuan dan anak di Bau-Bau meningkat. 5 bulan terakhir yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 32 kasus. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara anulir usulan pembangunan 2 BTS di Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.